Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 6 yang berjudul Konteks Komunikasi Antar Budaya. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu konteks komunikasi antar budaya. Konteks komunikasi antar budaya adalah kemampuan menempatkan diri ketika berkomunikasi dengan orang lain sesuai konteksnya. Terdapat 4 pendekatan dalam konteks komunikasi antar budaya, yaitu 1. Pendekatan situasional terhadap konteks. Menurut Miller dalam buku Sarah Trenholm mengatakan bahwa berubahnya konteks komunikasi seseorang berdasarkan situasinya dipengaruhi oleh karakteristik komunikasi berupa jumlah komunikator, derajat proksimitas fisik, jumlah saluran sensoris yang mungkin dapat digunakan komunikator, dan kecepatan reaksi umpan balik. Namun yang paling berpengaruh adalah jumlah komunikatornya. Berdasarkan karakteristik tersebut, konteks komunikasi dapat dibagi menjadi 5, yaitu A. Komunikasi antar pribadi. Ketika proses komunikasi antara dua orang atau lebih yang berbeda budaya sedang berlangsung, di dalamnya terdapat komunikasi antar pribadi yang sedang berlangsung. Hal itu karena ketika mereka berkomunikasi ada faktor-faktor personal atau kelompok yang mempengaruhinya seperti konsep diri, persepsi, sikap, orientasi diri, atau self-orientation, dan self-esteem. B. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi di antara sejumlah orang. Komunikasi antar budaya sering terjadi di dalam konteks kelompok yang anggotanya berbeda latar belakang kebudayaan. Termasuk dalam pengertian konteks komunikasi kelompok adalah operasi komunikasi antar budaya di kalangan in-group maupun out-group communication, maupun antara sesama kelompok atau inter-group communication. C. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi antar pribadi atau komunikasi kelompok yang bersifat impersonal atau komunikasi yang berstruktur yang dilakukan oleh pribadi atau kelompok dalam satu organisasi. Organisasi merupakan wadah yang mempekerjakan karyawan yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kebudayaan yang berbeda. Karena itu, komunikasi antar budaya juga berproses dalam konteks komunikasi organisasi. D. Komunikasi publik. Komunikasi publik adalah komunikasi yang dilakukan oleh seorang kepada sejumlah orang dalam situasi pertemuan seperti rapat, seminar, lokakarya, dan simposium. Komunikasi publik menggunakan komunikasi pesan secara baik dalam bentuk tulisan maupun lisan yang dimulai dengan proses satu arah, kemudian dibuka dialog antara pembicara dengan audiens. Kemudian hubungan komunikasi publik dengan komunikasi antar budaya, yaitu adanya latar belakang budaya yang berbeda dari masing-masing audiens. Karena itu, efektivitas seluruh proses komunikasi publik ditentukan oleh komunikasi antar budaya. E. Komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses komunikasi dengan massa yang umumnya dilakukan oleh media massa seperti surat kabar, majalah, buku, radio, dan televisi. Khalayak dalam komunikasi massa merupakan orang atau kelompok yang berbeda latar belakang budaya dan tersebar di berbagai ruang geografis yang luas. Dampak kehadiran lembaga, pesan, dan media yang berasal dari latar belakang kebudayaan yang berbeda sangat besar terhadap perubahan sikap khalayak. Karena itu, pemahaman terhadap konsep komunikasi antar budaya sangat membantu untuk menganalisis konteks komunikasi massa. Pendekatan kedua yaitu pendekatan fungsional terhadap konteks. Pendekatan ini berfokus pada fungsi komunikasi yang dilakukan. Dalam pendekatan ini, konteks komunikasi ditentukan oleh 3 kemungkinan, yaitu pengembangan dan pemeliharaan relasi, pertukaran informasi, pengaruh sosial dan psikologis, atau persuasi. Konsep yang sama dalam berbagai ilmu sosial dikonstruk dengan fungsi terapeutik, di mana salah satu pihak merasa bahwa
Pengalaman kognitif dan emosional dia tumbuh akibat dari interaksi antar pribadi. Komunikasi yang ritualistis sebagai pendorong fungsi menciptakan solidaritas budaya dan identifikasi budaya. Fungsi puitis dan estetika yakni untuk memenuhi kualitas pesan komunikasi. Pendekatan ketiga yaitu pendekatan pengembangan kognitif. Dench dan Larson yang mengembangkan konteks ini, menurut pandangan mereka ada 3 dasar konteks atau tingkatan komunikasi yaitu: pertama, intrapersonal, komunikasi pada diri sendiri. Kedua, interpersonal, komunikasi pada 2 orang. 3, de person to person, komunikasi pada sejumlah orang. Mereka menekankan hubungan interkoneksi pada setiap tingkatan, misalnya tingkatan pertama berhubungan dengan tingkat kedua dan ketiga, bahwa pengalaman dan kemampuan setiap orang pada setiap tingkatan atau level komunikasi mempengaruhi level selanjutnya. Pendekatan keempat yaitu pendekatan gaya terhadap konteks. Pendekatan ini diperkenalkan oleh Borman yang merasa yakin bahwa suatu komunitas retorikal tetap eksis karena para anggotanya mempunyai seperangkat aturan tertentu, adat istiadat, dan perjanjian yang membiarkan mereka untuk berada dalam satu diskursus yang sama. Diskursus yang mereka pertahankan yaitu gaya baru dalam sebuah retorika akan berkembang ketika sebuah norma tua, adat istiadat, dan seperangkat aturan komunikasi telah menjadi sangat pekat merekat pada anggotanya. Jadi sebuah standar komunikasi akan selalu mengikuti konteks isu yang ada dalam masyarakat. Untuk kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam proses komunikasi terdapat perbedaan dalam cara berkomunikasi antara orang yang satu dengan yang lain. Perbedaan cara berkomunikasi itu adalah hal yang sangat wajar dikarenakan situasi psikologis dan sosial. Bisa dikatakan bahwa konteks adalah sebuah wadah yang membatasi tindakan berkomunikasi yang dipengaruhi oleh situasi psikologis dan sosial. Dalam komunikasi lintas budaya, ada 4 pendekatan tentang konteks, yaitu pendekatan situasional terhadap konteks, pendekatan fungsional, pendekatan pengembangan kognitif, dan pendekatan gaya. Di dalam pendekatan situasional terdapat 5 konteks, yaitu komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Jadi, dalam berkomunikasi dengan orang lain terdapat perbedaan ketika kita berkomunikasi dengan orang yang satu dan orang yang lainnya, atau antara berkomunikasi dengan orang yang lebih tua tentu akan berbeda dengan berkomunikasi dengan orang yang lebih muda, karena setiap orang berkomunikasi sesuai dengan konteks di mana dia berada dan dengan siapa dia berhadapan. Mungkin itu saja materi atau penjelasan tentang kelompok 6 yang berjudul Konteks Komunikasi Antar Budaya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.